Bismillahilladzi nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika wal yaqin. Allahumma adkhilna di jami'il awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Sebatan kala mulja'aki, para alim, para asatid, para asatidah, imam-imam manakib Syabdul Qadir Al-Jailani. Sebatan kala mulja'aki sataja jamaah kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah neng malam makin Kak Dinto kulaban para panjenengan saja bisa hadir neng tempat Kak Dinto TKA kayaknya mungkin saparo jamaah hadir. Kak Dinto mungkin faktor karena kita perdana setelah Ramadan yang kena karena banyak jamaah masih punya prinsip bahwasanya kalau ustadz datang kalau buru warajin nih. Tapi mana bi ustaz tak datang yang kira kencang nah. Tapi barang mana bi rabu-rabu yang lalu rame ki. Oh mungkin ada faktor-faktor yang lain ki malam makin kayak gitu mungkin karena ke informasi tak nyambung. Apa boleh ki sinyal ke orang. Kemudian juga mungkin ada 4 orang yang izin mau ke Malaysia. Yang izin mau ke Malaysia yang bilang mungkin ada juga yang nggak bilang tiba-tiba berangkat mungkin kondisi mendadak. Oke. Alhamdulillah mudah-mudahan apapun ceritanya karena mereka ini tetap dan kita semuanya tentu tetap berjuang. Kenapa? Berjuang itu masih masuk fisabilillah. Ketika kita berjuang untuk mempertahankan ekonomi keluarga, ekonomi anak-anak, pendidikan anak-anak, karena diantara kita ini ada anak yang jadi santri, mondok di Jawa, di Madura. Ketika kita memperjuangkan keluarga kita, maka itu masih masuk perjuangan kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pergi merantau, bersalamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Eva Gempang atau Eva Bejrep dekat rezekina amin Allahumma amin bil barakah. Mudah-mudahan oleh barakah Syabdul Qadir Al-Jailani bi syafaat Nabi Muhammad oleh syafaat pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Demikian juga kita yang di sini mudah-mudahan lancar juga rezekinya tak kalah dengan daripada yang merantau yang suka antar jarang yang suka antar nyolong. Mudah-mudahan berjalan rezekina amin Allahumma amin yang kerja yang toka yang apapun profesi kita mudah-mudahan kita tidak lupa bahwasanya hakikat kita itu bergerak karena Allah Subhanahu wa taala karena semua paneka adalah ibadah motivasi yang sangat besar ikmal di dunia kaka'annaka tarahu abada. Coba panika kan motivasi yang sangat besar sekali karena panika ibadah ketika diperintah ada perintah itu ibadah nyari dunia panika ibadah kan ki nyari abak nada katunnya nuntut abak nada katunnya di dunia kakaan naka seperti kamu seakan-akan kamu tarahu abadah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Coba asal saya bayangkan negara kumate ya buddha lalakon kan ki buddha rajena lalakon makan malam lemes atau mati ya larasana kelaku. MG, seakan-akan kau akan hidup selamanya di hadapan kanjeng Nabi. Nah, ini motivasi bagaimana kita giat di dalam nyaretunnya. Makanya sampai kanjeng Nabi Abdul yang di hadis ini kadal fakru ayakun al kufru. Kapakeran mereka mendekati ke kekaperan. Kefakiran itu mendekati kepada kekufur. Banyak orang yang karena gara-gara fakir kemudian mereka itu menggadaikan iman di pelosok-pelosok kemudian bahkan di kota-kota
Paneka hanya karena tandik pun apa, tandik duit, tandik dunia, dia hanya karena gara-gara partai digadaikan imannya. Coba, karena gara-gara dikasih beras oleh misionaris, akhirnya mereka pindah agama. Coba, itu karena fakir hartanya, apalagi fakir ilmunya dan fakir imannya. Coba, makanya semuanya itu harus kaya, imannya ya kaya, kemudian ilmunya ya kaya, kemudian dunyana kaya. Karena kefakiran mereka mendekati kepada kepada kekafiran, hajan ingkar. Makanya juhud, yang dimaksud juhud paneka para rabu pada murja, juhud itu bukan orang menghindar daripada dunia dan sama sekali nggak punya apa-apa. Juhud itu tidak menyangkutkan hati itunya, tapi batin ala kutunya. Abu Hasan As-Sadili paneka wali kutub di masanya, tapi kayanya kaya. Sampai santrena paneka protes, wah Syekh, Anda ini seorang wali yang begitu tinggi makamnya tapi bergelimang harta. Coba, kenapa jawaban Abu Hasan As-Sadili, Tarekat Sadilia, pendiri Tarekat Sadilia. Nah, beliau mengatakan bahwasanya dunia ini adalah urusan sosial, dan itu dilakukan semuanya karena Allah. Dan masalah makam saya itu adalah hubungan saya kepada Allah. Kita tahu yang namanya santri daripada Imam Hanafi itu adalah orang yang paling kaya, lebih kaya daripada Imam Malik aja kaya, Imam Maliki. Kayanya minta ampun. Kemudian yang lebih kaya lagi yaitu adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu murid daripada Imam Hanafi. Itu lagi kaya. Makanya Imam Syafi'i ketika datang berguru kepada Imam Maliki itu bingung Imam Maliki itu bergelimang harta. Nah, kemudian sesudah lama berguru kepada Imam Malik, menyelesaikan kitab Al-Muwatta, kemudian beliau perintahkan untuk berguru lagi kepada murid seniornya Imam Hanafi, yaitu adalah Imam Ahmad. Dan ketika berangkat ke sana lebih teruk lagi, lebih kaya lagi ternyata dia. Sampai ngitung kekayaan itu di kamar tamu, itu ngitung duit itu. Duit kan masih dinar dirham. Nah, para rabbusnya pada murja, dan kekaguman itu diekspresikan. Padahal beliau sebelum beliau itu berguru kepada Imam Malik, beliau berguru kepada Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri itu hidup zuhud, memang dia memilih hidup, dia meninggalkan dunia. Tapi memang dia berani mengambil spekulasi, bahwasanya memang tidak mau dunia lah, tak mau terkontaminasi. Dan tentunya memang ada dua madhab. Yang memang memaknai zuhud itu memang meninggalkan kemewahan. Kemudian ada yang memang tetap dalam kemewahan, akan tetapi sama sekali hatinya tidak tersangkut dengan harta itu, dan dia dilamar oleh harta. Nah, itu namanya makamnya mana di Sya'ata'illah Sakandari di Al-Hikam Panika. Itu makamnya, dia sudah berada di makam Tajarrid. Tapi banyak para wali itu masih di makam kasab secara lahirnya. Dia punya income, dia punya pakem-pakem, contoh income-nya, dia punya kebun banyak. Coba, sehingga income-nya kurma aja itu berapa banyak. Kalau sempat umpamanya dia 10 hektar, lalu berapa ton menghasilkan sekali panen, coba. Kan income kan, dia nggak bekerja, tapi income-nya luar biasa. Kemudian dia punya banyak onta dan dia disuruh gembalakan kepada beberapa orang penggembala. Dia punya kambing, bahkan kambingnya ada yang ribuan, digembalakan kepada orang-orang yang memang ngambil nyari lako lah maksudnya. Ngalako gembala monoreka itu kan pasaka nambah kan. Gitu. Dan mereka punya income seperti Sayyidina Utsman, orang yang kaya sampai makin panika Madinah kekayaan omsetnya Madinah panika makin yang bisa mengendalikan perekonomian Madinah panika, pembiayaannya sampai ke Mekah panika dari Sayyidina Utsman. Dari hasil tanah panika yang diinfakkan, yang dibeli oleh Sayyidina Utsman ke orang Yahudi, lambe panika kan gara-gara somor panika kan. Somor panika di orang Yahudi, kemudian orang Yahudi panika ajual ka aing, sahara aing ka desa kan. Di Madinah lambe nah.
Nah, alhasil Kanjeng Nabi alelang. Siapa yang mau yang mau beli sumurnya nih, si Yahudi ini. Ngacunglah di situ Sayyidina Utsman. Akhirnya dibeli, tak bisa dibeli sepenuhnya, kemudian dibeli separuh. Dibeli separuh paneka saare di nasi Yahudi, saare di nasi Sayyidina Utsman, boleh. Silakan dibeli asalkan sehari Anda, sehari saya. Nah, alhasil udah dibeli. Semua orang beli air ke situ. Tapi terakhir setelah dimiliki separuhnya oleh Sayyidina Utsman, ya pada saat gilirannya Sayyidina Utsman, seluruh mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, dan mau orang Islam, seluruh numpuk air pada hari itu. Pada gilirannya orang Yahudi tersebut udah gak dapat duit, ada yang beli air lagi, udah punya stok di rumah. Kan begitu cerdasnya, maksudnya perekonomian yang ditata. Ini kan menunjukkan manajemen ekonomi yang ditata dalam rangka dakwah. Oke, makanya kita jangan berpikir kecil. Dunia mereka untuk menumpang dakwah itu penting. Kan asalkan di jalan yang halal. Aja lagi bedeng-bedeng dunia bahkan teman-teman lagi kan. Nah, mereka para rebus pada muda, kemudian tak dibeli lagi, ada yang beli lagi. Alhasil karena ada yang beli lagi, tak ada yang punya pemasukan, akhirnya udahlah beli aja lah kau sekali lah. Akhirnya dibelilah kebun-kebunnya, itulah sekarang Panika Teti, mulai daripada sebelahnya Masjid Kuba sampai Panika kepada Madinah Panika semua. Yang sekarang tuh jadi perhotelan. Dari income-nya hotel Panika benar satu hotel aja itu sudah berapa? Coba. Sehingga pemasukan Mangken itu dari omsetnya Sayyidina Utsman, dan itu diinfakkan. Itulah cara berinfak yang cerdas. Makanya Kak Dinto di orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia, aneka orang-orang Asia nih, ketika berinfak dia, orang-orang kaya itu, dia nggak berinfak kita langsung ke model celengan seperti ini. Dia berinfak atau dia kongsi beberapa teman, sama-sama kaya, atau dia sendiri kalau dia mampu, langsung dia membangunkan 3 asrama, 3 blok, 5 kelas, lantai 3. Satu. Kemudian ada dia berinfak dengan model usaha produktif. Usaha produktif mereka siapa lagi? Kita bercerita wawasan keduniaan dulu ini sebelum masuk kepada teori makrifat. Semua ada kaitannya dengan makrifat. Artinya kita itu orang makrifat itu dia giat dalam urusan dunia, giat dalam urusan akhirat karena tahu bahwasanya ad-dunya wal akhirah kata Nabi. Jadi di akhirat itu kita sudah di dunia itu adalah akhirat, dan akhirat itu adalah memang akhirat. Nah, enggak dia magelang. Berinfak dengan infak yang produktif. Contohnya, umpama lagi, infak umpamanya ke Ustadz Junaidi, udah Ustadz, saya infak keramba. Dibangun itu, dibuat keramba semua, dibiayai sampai pada bibitnya, sampai pada panen. Panen baru dilepas. Akhirnya dia dari keramba itu lah bisa menghasilkan ke yayasan yang dibina oleh Ustadz Junaidi. Tapi sekali aja nyumbang, nanti di yayasan lain ketika dia nyumbang ya begitu modalnya. Sehingga yayasan itu dia hidup mandiri. Sudah punya income kan, sudah punya pemasukan di situ. Itu kalau orang-orang ya sama seperti Sayyidina Utsman itu. Sayyidina Utsman sudah berapa generasi sekarang kan, tapi omsetnya sampai sekarang itu menjadi omset bisa menghidupi negara coba. Omset yang didapatkan dari cara cerdas berinfaknya Sayyidina Utsman, hanya diawali daripada dia beli sumurnya orang Yahudi, kemudian sekalian dijual dengan tanahnya, sekali dibeli, kemudian diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini dampak daripada orang yang kenal kepada Allah. Lagi-lagi kan itu kan, dampak daripada orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya dermawan, sosialnya tinggi, karena agama itu 70% itu adalah kehidupan sosial. Syahadat itu adalah sosial. Kenapa syahadat itu dikatakan sosial? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Coba. Rahasia ketuhanan itu ada pada tiap-tiap manusia, baik dia jahat, baik dia kafir, baik dia munafik, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia kecil, baik dia besar, baik dia tua, baik dia muda. Penting bentuk manusia
itu ada rahasia ketuhanan yang sudah dititipkan pada hakikat dirinya. Cuma dia sendiri, dia tidak tahu apa isi dirinya sendiri, siapa hakikat dirinya sendiri. Kan ini? Andaikan manusia ini mau mengkaji dirinya sendiri, maka manusia itu akan tahu kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada Tuhan, kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Kepada Tuhan, semua manusia. Makanya potensi ma'rifat, potensi orang menjadi kekasih Allah itu sama semua. Gak kisah anaknya kiai, gak kisah anaknya siapa. Cuma abah ini tak mau dia untuk menggali siapa diri kita yang sebenarnya. Coba kita larikan dulu kepada dunia. Oke, kepada dunia. Imanus Sapaneka ada tambang yang tidak tergali. Ada daya magnet yang tidak tergali pada diri manusia. Tiap-tiap manusia itu memilikinya. Kenapa? Coba dalam urusan dunia atau dalam urusan ilmu atau dalam urusan apa saja, itu kan sebenarnya mental manusia yang harus dibangun. Bagaimana orang itu akan sukses kalau dirinya yang mentalnya adalah mental kerupuk? Coba ini kita lagi. Orang yang sukses itu orang yang sudah sumber daya manusianya yang dibangun, maka dia akan menimbulkan sumber daya alam, akan mendatangkan kekayaan, akan mendatangkan pengaruh, akan mendatangkan ilmu, akan mendatangkan macam-macam bisa didatangkan. Marama magnet lah. Magnet itu kan punya daya tarik kan? Yang kita lagi. Dan itu semua manusia punya. Tinggal bagaimana menggali diri kita. Termasuk orang yang kuliah, orang yang madrasah, orang yang mondok, itu kan dalam rangka untuk menggali potensi diri kan gitu. Yang kemudian nanti setelah dia maksimal akan dikeluarkan dan dipantulkan kembali untuk manfaat kepada orang lain. Untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Kalau sudah potensi dirinya sudah penuh, maka dia akan mantul kembali kepada orang lain. Sehingga dia tampil secara maksimal. Ini kita bagi. Potensinya sama. Kira orang yang pidato ya, pandai kamu orangnya sudah tak bisa menguasai diri, ngeter lah. Kan gitu. Meremek, mau nanti tadi biasa, pandai bisa aja. Tapi coba meremek, ngetek lah. Kenapa? Dirinya belum bisa menguasai dirinya sendiri. Kalau dirinya belum bisa menguasai dirinya sendiri, bagaimana dia akan menguasai publik? Ingin lagi. Potensinya di mana? Potensinya ada pada diri kita sendiri. Nah, itu kita ilmu ma'rifat itu kita kembangkan kepada ilmu sosial. Makanya orang kepada Allah, dia akan stabil. Kondisinya itu dia akan stabil. Makanya lagi-lagi pengamalan dalam ilmu ma'rifat, yaitu adalah hakul yakin. Ketika koneksi kita kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kelancaran, Allah yang akan memberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang akan mengilhami. Yang penting mau memulai saja berbicara. Ini kalau konteksnya berbicara kan gitu. Koneksi aja kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, maka Allah akan memperbaiki keluargamu, Allah akan memperbaiki ekonomimu, Allah akan memperbaiki masyarakatmu, Allah akan memperbaiki jamaahmu. Kau hanya bisa koneksi kau kepada Allah. Kan ini? Coba. Jadi kita nggak pusing. Menorengka pangeran mereka tak pusing. Oh, santai. Coba gambarannya kan. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidaklah wali-walinya Allah itu la khaufun dan tak pernah takut. Walahum yahzanun, tak pernah juga khawatir. Mau apapun yang terjadi, tenang aja dia. Kaya ke Allah. Kalau sudah kaya, dia adalah segalanya. Dia yang pemilik kekayaan, dia yang memiliki kekuasaan, dia yang memiliki segalanya. Dia yang memiliki pengaruh. Apa susahnya mun pangeran? Apa yang tidak mungkin menurut manusia, maka mungkin bagi Allah. Kan gitu? Makanya begitu pentingnya ilmu ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kenal, maka kita mesti bagaimana ada mahabbah. Mun bada mahabbah, legene kok tak kenal capek, tak kenal lelah. Kan gitu? Ketika ada mahabbah, coba sampean jauh-jauh dari Daja Kak Dinto. Norok kakaula, karena ada cinta kan? Ngapain lah capek-capek ikut-ikut saya ke sana kemari, baru datang dari sini pergi ke sana lagi? Karena ada mahabbah. Kenapa ada mahabbah? Di sini ada rahasia Allah. Kan gitu? Ada potensi sir yang sudah mulai terbuka. Bukan karena sayanya kan? Berarti kan kalau begitu kan? Berarti kan karena ada rahasia Allah. Ada rahasia Allah. Al-insanu sirri wa ana sirru. Lagi-lagi kembali kepada topik tadi,
bahwasanya syahadat itu juga adalah kehidupan sosial. Coba, makanya Syekh Athaillah Sakandari mengatakan bahwasanya berbuat baik kepada manusia hakikatnya berbuat baik kepada Allah, kepada manusia nih. Makanya semakin orang itu luas wawasannya, maka orang itu semakin jauh daripada musuh-musuhnya. Paham Ki maksudnya? Semakin luas wawasannya, semakin luas hasanahnya, dia semakin dijauhi musuh-musuhnya. Semakin dia mengerti tentang keadilan Allah, semakin jauh dia daripada musuh-musuhnya. Semakin bijaksana dia. Bagaimana dia akan kedatangan musuh, orang setan aja dia nampaklah keadilan Allah. Coba. Setan itu kan memang kerja dia. Masa kita mau menyalahkan setan? Kan gitu. Memang dia udah proyek dia. Makanya setan itu tak pernah mau disalahkan. Orang saya memang kerjaan saya, suruhlah dia tergoda dengan saya. Coba. Mau enggak dia nanti ketika di sidang nanti dia setan itu mau disalahkan? Mana mau dia? Kan ini memang kerjaan saya. Kan senang kau yang ikut aku. Coba. Kan marah nikah. Makanya ketika kita tahu rohani kita itu paham dengan semua itu, kita nggak akan nyalahkan siapa-siapa. Paling kita kalau kita tergelincir, kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa kita lalai? Kan gitu? Kenapa? Setan tak bisa juga musuh ini yang musuh inna syaitan alakum adu faktah itu adua. Kan gitu? Kan itu musuh yang nyata kata Allah kan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Nyata kan setan itu bukan gaib, nyata kan. Fakta itu musuh nyatakan lagi karena memang dia nyata. Orang kita kadang berjangka jadi setan. Coba, yang ngamuk-ngamuk, yang sombong, yang ego itu. Siapa itu? Kan setan tuh. Pada saat dia disuruh menyembah, woi tepuk dada kita. Siapa itu? Itulah setan. Masa gaib? Fakta itu waktu nyatakan dia sebagai musuh. Kemana pula kita nak tengok setan? Itu yang di pohon-pohon tuh jin. Ketika dia jahat, dia sifatnya mengganggu, sombong juga. Dia tuh namanya jin setan. Giliran manusia yang mempunyai sifat-sifat sombong, tawadu, nggak mau nyembah. Coba, egois, suka fitnah, suka apa. Itu manusia setan. Nyata kan? Mana ada setan itu gaib? Setan itu nyata. Bukan gaib. Wa kadzalika ja'alna min nabiyyin aduan syayatinal insa wal jin. Coba, demikianlah Allah menyediakan musuh-musuhnya kepada para nabi itu daripada insa wal jin, daripada bangsa manusia dan bangsa jin. Makanya Nabi Sulaiman itu juga berperang dengan kerajaan Balkis. Kerajaan Balkis itu kan juga dari bangsa jin kan. Coba, banyak para kita ini sekarang saya kalau ngeruqyah orang itu tarung dengan siapa tuh? Saya kalau ngeruqyah ini orang-orang sakit, orang kena sihir itu, tarungnya dengan siapa? Jin lah. Itu namanya jin setan. Kan? Ketika kita dakwah nih, melawan kejahilan, itu yang dilawan siapa tuh? Wujudnya? Orang. Terutama tantangan pasal. Semuanya itu nyata. Tidak ada yang tak nyata. Maka nyatakan dia sebagai musuh. Nah, makanya para Rabu pada Murja, ketika kita sudah mulai kenal tentang kebijaksanaan Allah, yang baik dan yang buruk itu sama aja. Yang baik ya baik, yang buruk ya baik. Paham enggak? Yang baik itu ya baik, yang buruk pun baik. Karena tidak ada keburukan yang tidak mengandung kebaikan. Beda orang yang kami mancing. Itu kan pelajaran. Kalau kita bukan anjing, janganlah kita kencing berdiri. Kan gitu. Kita kan bukan hewan. Coba, dari situ aja kalau kita peka belajarnya itu, nggak usah belajar hadis. Umpamanya kita pun tak tahu hadis, tak tahu apa. Dari tatanan sosial dalam kehidupan itu kita dapat ilmu kok dari kesalahan orang lain itu kan. Jadi dari kesalahan itu kan keburukan tuh, negatif kan. Tanda kutip itu kan negatif. Dari hal-hal yang negatif kita dapat ilmu. Nah, dari kesalahan orang lain kita dapat ilmu. Apalagi yang memang baik. Makanya kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak bijaksana menyikapinya, maka
di yang baik itu pun kita bisa dapat keburukan. Karena tak pada orang iri kan, padahal nyata-nyata orang baik masih dicurigai begini lagi, coba kan gitu. Kemudian si pelakunya ketika dia umpamanya melakukan kebaikan, kan masih ada potensi untuk riya. Artinya di dalam kebaikan itu dia berpotensi untuk jelek. Walaupun umpamanya asam pojok, tapi tidak ada selain Allah. Dia terpandang kepada selain daripada Allah. Lahnya tak sampai dia. Tapi kocak kejak belernya Kanjeng Nabi. Kenapa? Dia bukan ketemu dengan Tuhan, ketemu hantu. Coba. Itulah nyata-nyata jelas kan, masuk neraka fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kan baik, pada akhirnya kan baik kan. Ini sepuh, ini kan berpangeran kan fawailul musallin. Ini kan musallin itu kan orang yang sholat. Mau ditafsiri bagaimana juga, para ulama ahli tafsir itu kan musallin itu kan isim maf'ul ya orang yang sholat. Yang bagaimana yang masuk neraka itu fawail itulah orang yang lalai itu dalam sholat itu. Siapa orang yang salah yang lalai dalam sholat itu? Ya orang yang tidak ketemu dengan Tuhannya, orang yang tidak menghadap dengan Tuhannya. Kenapa dia tidak ketemu dengan Tuhannya? Lalai itu diantaranya karena dia tidak kenal kepada Tuhannya. Kan? Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana mungkin seorang hamba itu menyembah Allah itu sementara dia tidak kenal kepada Allah? Pastilah tersembah kepada yang lain. Mungkin niat kita tak menyembah kepada selain Allah. Tidak ada, saya rasa semua orang itu tidak ada yang niatan itu untuk menyembah kepada selain Allah itu tak ada niatan seperti itu. Tapi lantaran dia tidak tahu kepada yang disembah, akhirnya dia pasti tersembah. Kan sama juga. Kalau memang dialah menyembah patung lah jelas kan. Tapi yang tersembah itu kan salah juga. Apa betul dia kalau tersembah itu bisa dibetulkan enggak? Tak betul lah. Mana ada orang namanya tersembah. Tersembah itu namanya apa? Lalai. Kan? Lalai. Makanya orang yang ma'rifat juga, orang yang kenal kepada Allah juga bisa lalai kok. Dan itu kita sadari. Di dalam setiap hembusan napas, betapa napas ini, ya, kedip mata ini, itu lebih banyak ingatnya atau banyak lupanya? Banyak lupanya itu kita pernah lah, coba. Itu dalam salat daim. Dalam salat daim. Nah, di salat dahir pun, yang 5 waktu pun, kadang lalai tuh. Untungnya kita itu kan ada wasal. Untungnya itu kita ada wasal kan. Allah pula yang mengingatkan, Allah pula yang diingatkan. Itu yang kita wasal itu kan. Masya Allah. Nah, di dalam salat daim, di dalam 24 jam itu salat daim, illal musallun alladzina hum fi salatihim daimun, nyatanya dalam hembusan napas kita naik dan turunnya itu banyak kelalaian kita. Masih kita nak merasa tak berdosa lagi. Coba. Kadang kita ini merasa aman. Nyatanya kita lupa. Banyak lalai kita. Baik dalam salat batin maupun yang salat dahir. Kemudian saya khusus nih jamaah celong, karena ada isu juga bahwasanya Ustadz Munalim itu melarang untuk tawassul. Ada enggak selain amalan manakib yang menyatakan secara redaksi bahasanya begitu jelas, Allahumma inna tawassalna ruhana wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu apa perlunya redaksi itu kalau dikatakan kita itu enggak bertawassul? Coba. Dan ini jelas-jelas secara konteks kita nyatakan di dalam zikir manakib, dan saya belum pernah melihat di dalam redaksi manapun mengatakan secara konteks Allahumma inna tawassalna. Coba. Ya Allah, sesungguhnya kami sampaikan inna tawassalna, kami sambungkan ruhana roh kami. Coba just wa ila ruhi ruhana wa ila ruhi deka rohna nabiyina Muhammadin sallallahu nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ila ruhi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada ruhnya Syekh Abdul Qadir. Lalu katanya begini dibilang dilarang mutawassul, di mana nih?
Coba. Aneh kan? Aneh. Aneh. Berarti apa tuh namanya? Tak ngerti. Bukan tak ngerti, dia fitnah dia. Mungkin lah tak ngerti juga dia. Nyatanya tak ngerti. Tak apa dia nggak ngerti apa ini. Tapi nyatanya kalau dia ngerti berarti fitnah kan? Masya Allah. Nah, ini sebelum bertawasul liridaillahi ta'ala wa bi'inayatillahi ta'ala ala bahri syafa'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa durriyati wa ini kan tawasul nih. Sebelum itu kita Allahumma inna tawassalna ruhana. Nggak ada di majelis. Saya bukan terlalu mengagungkan ini. Maksudnya ini dan ini kita hadapkan dengan fakta. Selama sampai nerkompolan Muhammad, saya ini tidak merendahkan ya. Artinya ini kan tuduhan kita dilarang untuk bertawassul. Coba di sini kita jelas Allahumma inna tawassalna ruhana wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sultanul auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Coba. Yang kira lagi. Coba. Kemudian bil barakah wal karamah itu juga tawassul. Itu kan macam-macamnya tawassul tuh kan. Bil barakah wal karamah kalaban barakan wal berikan kekaramatannya Abdul Qadir Waliullah. Bi syafaat Nabi Muhammad. Ini kan tawassul nih nyambung nih. Coba. Bi syafaat dan kalaban syafaatnya Nabi Muhammad bi idnillah waridallah. Kalaban etina Allah ben ridana Allah. Etina Allah ben ridana Allah. Ini tawassul. Ada doa bid tawassul, ada tawassul bid doa. Itu sama-sama tawassul. Paham gitu? Ada tawassul bid doa, ada doa bid tawassul. Tapi kesimpulannya yaitu adalah sama-sama tawassul. Tapi kalau saya memperbaiki redaksi, pernah saya memperbaiki redaksi. Karena setiap MC, tabana penceramah, kadang ngucap marakat dinta. Malarsamu ke salawat tor salam Allah. Pada apa nama samu ke salawat tor salam Allah pada pada ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serekan ngatawe nengeraken MC maupun penceramah seperti itu. Itu saya memang koreksi. Dan saya bertanggung jawab secara ilmu untuk mana kenapa saya berkata seperti itu. Ini kan redaksi doa. Kan salawat tor salam Allah malarsamu ke pada pa'a de doa ke Allah tapi moga pada pa'a mohon ke Allah moga pada pa'a salawat tor salam na Allah. Ini gimana? Nah, kita lihat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan saungkuna salawat wa malaikatahu Allah dan para malaikatna kan kia salawat ka kanjeng Nabi yusalluna 'alan nabi. Para ulama menjelaskan tentang apa sih salawatnya Allah dan bagaimana salawatnya Nabi kan itu kan. Salawatnya Allah itu yaitu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ditafsiri dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi salawatnya Allah itu adalah dia mengutus Nabi itu kepada semesta alam. Nah, kalau berbicara semesta alam artinya alam itu namanya al-kaun. Al-kaun itu adalah alam yang dulu, sekarang, dan yang belum diciptakan itu namanya alam. Yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Itu semuanya adalah alam. Intinya alam itu yaitu adalah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah berkat rahmat Allah. Apa bentuknya rahmat Allah itu? Yaitu adalah hakikatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mundahirna kan Nabi Muhammad bin Abdullah kan budi-budi kan iki. Nah, itu juga berkat rahmatnya Allah. Nah, lalu apa yang dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Allah afadi wa ma halaktu Muhammadin min nuri wajhi. Sengko antediakeun Muhammad itu dari nur wajahna sengko. Afadi. Kemudian wa kullu asya'in dan segala sesuatu itu adalah min nurihi daripada nurnya. Nurnya siapa? Nurnya Muhammad. Artinya cikal bakal alam semesta itu adalah nurnya Muhammad dan penciptaan Muhammad sekaligus yaitu daripada Muhammad menjadi alam semesta ini al-kaun yang sekarang, yang dulu dan yang sekarang dan yang belum diciptakan yang akan datang sekalipun, maka itu namanya salawatna Allah. Dimohon lagi
Malarsamu kepada Pak, dan sudah selesai cerita ini. Sudah terbentuk kita sekarang nih. Ada langit, ada bumi, ada malaikat, ada surga, ada neraka. Itulah rahmat Allah, itulah salawatnya Allah. Masih tidak dimohon lagi. Kalau dimohon itu kan ragu. Malarsamu ke salawat tersalamna Allah depa ada kak puro adu amare lah non nana apa nala lambot lama tekapi lah orang alam semesta udah berapa kali kiamat. Coba kipuro didoakan lah kita yang kemudian sekarang ini. Artinya dia ragu atau dia tidak tahu tentang apa itu, tentang salawatnya Allah kepada Nabi. Kini penta lagi. Makanya MC itu sering gitu ngomongkan malarsamu ke salawat tersalamna Allah kepada Pak Adek Kanjeng Nabi. Itu salah. Salah kian dimohon itu. Padahal aslinya redaksinya itu salatuhu wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu redaksi bahasa Arabnya kan. Seandainya dia tidak berubah daripada redaksi bahasa Arabnya, dia nggak salah. Cuma ketika dibahasakan kangian kan jadi salah jadi kan. Nah itu pernah memang saya meluruskan itu karena banyaknya MC. Kayak ngocak marah paneka termasuk bektua bahas paneka, MC-nya ngomong begitu juga. Hanya itulah yang saya jadikan materi kan. Daripada awal penciptaan, daripada kesempurnaan ma'rifat kan. Kita tahu bahwasanya kesempurnaan ma'rifat itu kita tahu diri, siapa yang sebenarnya diri, kemudian tahu asal usulnya diri, itulah asal usul diri itu hakikat daripada salawat tadi rahmatan lil alamin tuh. Nah, kemudian tahu mematikan diri mati apa? Kan itu kesempurnaan makrifat kan ada 3 tuh. Tahu diri, siapa diri yang sebenarnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian tahu asalnya diri. Kemudian tahu mati apa? Nah, itulah praktek bagaimana kita mematikan diri. Kan gitu. Nah, bagaimana abad nyabutnya benar abad tidak Allah memang betul-betul lebur kiamat. Nah, ini kapan ada bersih pada manusia? Hati mun salatuhu wa salamuhu salawat tersalamna Allah kan begitu maknanya kan. Ala Rasulillah, atas Rasulillah itu kan sebuah pernyataan karena memang nyatanya begitu. Salawat dan salawatnya Allah itu ala Rasulillah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah selesai, sudah pasti itu kita saksikan memang salawat dan salawatnya Allah itu atas Rasulullah. Itu kita saksikan. Artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur mun ngoca abek paneka ngoca akan malarsamu ke salawat tersalamna Allah ragu macam sahadat dengan anak ragu kesaksian. Nah coba ini sebenarnya nggak bersaksi sebenarnya karena ini, tapi ini memang ciri-cirinya dia nggak kenal Allah dan Rasulnya. Dia cuma kenal namanya aja. Andaikan dia kenal kepada Allah dan Rasulnya, hakikatun Nabi, maka dia nggak akan ngomong seperti itu sebenarnya. Walaupun terjebak, dia paling ya tetap berusaha untuk memperbaiki karena kebiasaan kadang kan jadi terjebak aja ke situ kan. Coba. Yang mun abe bahasa akan kangian paneka malarsamu ke salawat dan salam kula pada Pak ada Kanjeng Nabi sarangan Allah saya kan. Nah, mun malarsamu ke salawat tersalamna kaula paneka pada Pak ada Kanjeng Nabi lah karena memang begitu. Sambung ke Kanjeng Nabi, tahu ke asal usulnya, buka ma'rifatun Nabi, buka ma'rifatur Rasul. Kira lagi. Itu permohonan doa kita. Memang semestinya kita selaku hamba mensalawatna Allah ke Kanjeng Nabi itu kan malarsamu ke depan aja lah cari talamare. Secara syariat pun lah Kanjeng Nabi lah saya sudah selesai melaksanakan tugas. Mau diragukan lagi? Coba. Kita sekarang tinggal mentauladani ajarannya sudah kita nikmati sekarang. Coba. Nah itu pernah saya akhirnya bahasa itu dipelintir, akhirnya Ustadz Munalim itu dia melarang kita bertawassul. Akan tetapi secara hakikat ketika kita membaca sholawat, maka kemana arah salawat itu?
tetap kepada dia, kepada hakikatun nabi. Dan hakikatun nabi itu diantaranya di dalam orang ma'rifat ketika mengenal dirinya, yaitu adalah kepada dirinya, hakikat dirinya sendiri. Mengerti nggak dengan bahasa hakikat dirinya sendiri? Siapa hakikat dirinya sendiri? Yaitu adalah hakikatun nabi. Benar buat jadi nabi. Hakikatun nabi, diri sudah tak ada. Coba, diri dahir Adam. Kemudian diri rohani, ana abul arwah wa Adam abul basar. Ana abul arwah, siapa hakikatnya rohani yang menjadi jelmaan alam semesta ini? Kemudian rohani pada diri kita, unsur hidup secara global. Coba. Itulah namanya hakikatun alamnya pada diri kita namanya alam nufus. Alam nufus itu alam yang tidak bernafas. Nafas, nufus, amfas, amfus. Kalau yang keluar masuk ini itu nafas namanya. Artinya dia hidup di alam hidup di alam nafas yang disebut dengan nyabe. Ketika sudah dia terlepas daripada nyawa, roh itu tetap ada, bukan mati. Gitu lagi. Karena roh itu adalah unsur kaudian, sifat hidup pada alam semesta, terkhusus ke orang mengkaji diri, ya pada diri kita. Kenapa seperti itu? Kalau sudah kita mematikan diri, yang semesta itu sudah tak ada dengan sendirinya. Mana ada orang mati nak nengok pohon, nak nengok hewan, nak nengok cewek cantik, mana ada? Kan gitu? Kenapa kita diwajibkan mengkaji diri dan mematikan diri? Karena ketika kita sudah mengenal diri, maka akan diketahui diri itu fana atau diri itu mati secara maknawi. Makanya dia tidak lihat selain Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun wajahmu kau hempaskan, disitulah wajah Allah. Disitulah wajah Allah. Karena dirinya sudah tak ada lagi. Sifat sudah kembali kepada sifat yang punya sifat. Af'al sudah kembali kepada yang punya af'al. Nama sudah kembali kepada yang punya nama. Wujud sudah kembali kepada hakikat yang wujud, yaitu la maujudun bihaqqi, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Jelas kan? Tidak ada yang wujud itu kan nafi isbat. La ilaha illallah itu kan nafi isbat. Tak ada yang kelak itu apa itu? Yang dinafikan itu bukan hanya Tuhan patung-patung itu. Bukan hanya yang dinafikan itu bukan sesembahan orang-orang yang disembah di luar Islam itu. Yang disembahkan itu la nafi, itu menafikan segala sesuatu selain Allah, termasuk diri kita. Makanya kalau kita sudah bisa mematikan diri, kalau sudah mati diri kita, otomatis yang lain tidak ada lagi. Kan tak ada lagi orang mati nak mendengar apalah dicerita kawan ini. Mana ada orang nguping orang mati? Kuping ada tapi tak bisa dengar lagi kan? Nah, mana ada orang mati nak bisa nak ambisi kekuasaan kalau nak kalebun kilok, mana ada? Coba orang mati. Itulah sifat ma'ani dan maknawiyah, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Karena ada semua nih. Tapi semuanya itu kan tidak ada fungsi lagi. Ketika orang mati kan tidak ada fungsi lagi. Yang dahil. Tapi yang rohani kan tetap ada. Coba, hadironnya, kuasanya masih ada. Kemudian dia cuma pindah ke alam nufus kan. Dulu kan di alam nufus nih, sebelum dimasukkan roh itu 3 kali 40 hari di rahimnya orang tua, kita itu masih di alam nufus juga. Kalau sudah turun, ini kan jalan balik nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham enggak? Dulu kita sudah dari sana, kita nak kembali balik ke sana, ke asal lagi. Innalillah, sesungguhnya daripada Allah, dan kembali kepada, lah inilah jalan balik ini yang kita ketahui. Kalau lah kita tak dari sana, mungkin kita tak disuruh balik kan. Ini masalah memang kita sudah dari sana. Yang mana jalan tanazzul, jalan turun. Makanya dalam martabat 7 itu ada alam ahadiyah, alam wahda, alam wahidiyah. Nah itu kan jalan turun itu kan. Alam ketunggalannya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu.
Nur Muhammad itu belum ada, itu syahadat pertama. Syahadat tauhid tidak ada, masih Muhammadur Rasulullah itu tidak ada. Yang menyaksikan itu hanya Allah dengan sendirinya. Kita tuh dari sana. Makanya dibilang innalillah, sesungguhnya daripada Allah. Kita tidak mau kembali kepada Allah, bukan kembali kepada surga, bukan kembali kepada neraka. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjelaskan orang itu bukan mau kembali kepada Allah. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan sungguh dijadikan manusia daripada sebaik-baik kejadian. Apa sebaik-baik kejadian itu? Halaqtu Muhammadin min nuri wajhi. Coba, diciptakan Muhammad itu daripada nur wajahnya, itulah sebaik-baik kejadian. Yang kemudian daripadanya lah alam semesta itu jadi sampai kepada kita sekarang. Coba, mada, madi, mani, manekem, coba pada saat di orang tua. Coba, kemudian sekarang tanah, air, angin, api ini sudah jadi dahar kita pada diri kita sekarang. Kemudian bungkol makin paneka hanya nyawa dengan tubuh kita. Makin bungkolnya kan dikocak nyawa dengan tubuh kita kan. Kemarin kita sudah membahas tentang salat subuh. Salat subuh itu kan nyawa dengan badan kita sekarang tuh 2 rakaat di dalam subuh. Itu yang dinyatakan karena itu tajalli Allah di dalam pada saat subuh, itulah nyawa dengan tubuh kita sudah gelondongan makin lama. Itu yang ingin dinyatakan. Makanya tidak ada wujud di dalam salat itu kecuali wujudnya Allah. Tidak ada perbuatan di dalam salat itu kecuali la maujudun fis salati illallah. La itu kan lahnya la nafi itu. Coba, la if'alu fis salati illallah. La sifatu fis salati illallah. La asma'u fis salati illallah. Nyata tajallinya Allah mulai daripada niat sampai kepada salam, itu semua haknya Allah. Itulah yang dikatakan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah belajar tentang salat kemarin kan? Keterangannya. Dari mana asalnya ruku, berdiri, ruku, sujud, dat, sifat, asma, af'al. Itu kan? Kan itu yang dinyatakan. Kalau kita tidak ada ini dat, sifat, asma, af'al, kita tak nyata ini, itu posek mau baca Fatihah. Makin lote Fatihana, karena tak buka Fatihana, tak ada bacaan kalian. Coba. Kalau lah baca Fatihah, Fatihah tak buka, kadat. Karena di dalam salat itu hanya Allah dari awal sampai akhir itu hanya Allah. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak nampak lagi selain Allah, tak wujud lagi selain Allah, tak sifat lagi selain Allah, tak berbuat lagi selain Allah, tak ada nama lagi selain Allah. Itu aja yang disebut sampai salam. Coba. Mun kita begitu pakunlah kejadian benar lah. Kocak maling gendong ya pangeran. Coba. Saya pun Kanjeng Nabi pada maling yang paling ujung adalah maling di dalam salat. Mencuri haknya Allah di dalam salat. Coba. Nama tiga-tiga. Wah, ini orang sampojong rajin-rajin. Cocok lah, memang rajin lah. Tapi isinya apa? Wailul lil musallin. Coba. Neraka wail kan, masalakakum fi sakar. Kan dengan mereka kan ular rajin. Ya hari sampojong itu kan ular rajin. Benar musallin itu lah sampojong. Ini motivasi kepada diri kita, maksudnya untuk memperbaiki sampejeng, benar untuk tak sampejeng. Untuk memperbaiki sampejeng, benar tak sampejeng. Nah. Kualitas berarti kan, bukan kuantitas. Kuantitas sudah kita buat nih 5 waktu nih, tapi ada nggak kualitas? Nah inilah kualitas nih, makanya amalannya para wali itu tidak banyak-banyak, tapi kualitas. Kalau rengkangian pokoklah kenyang akan manggal akan hobi, tapi vitamin tidak ada. Kalau yang barat itu ngakannya sedikit, tapi vitamin masuk semua. 4-5 4 sehat 5 sempurna. Itu kan 4 sehat 5 sempurna itu yang diutamakan kan. Itu kan orang menjaga kualitas. Ini urusan makan aja nih, kita biar mudah dipahami. Tapi kalau kita 4 sehat 5 hancur, apa yang masuk akhirnya kolesterol jadi, gula darah naik, coba darah tinggi pun naik juga. Coba lantaran apa? Pola makan tidak bagus. Padahal syariat itu juga diajarkan kepada anak 20 wasrabu mentayyibatin merizkillah. Coba sorokakan mengenom yang baik-baik dari rezeki paringnya pangeran. Coba yang baik-baik
pate ben seprit terus. Bente gelas. Racun, nah. Siapa sih kan aja coba. Padahal redaksinya sudah diajarkan syariat itu secara detail di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kanjeng Nabi suruh ngakan setelah lapar. Coba. Kemudian setelah berhenti sebelum kenyang. Kamu nama gila kenyang pokoknya nyaman. Nambo cie lagi. Mata sakit. Seksa berpedukan. Coba. Padahal konsepnya itu semuanya sudah diajarkan di dalam Al-Quran, tapi kita nggak mau ikut konsep itu. Suruh makan kita, suruh memancing toot, suruh nengkongkan begini kan sunnah kan Nabi kan makan kita. Mana harus mana tetapi malur ke kilo makanan nyaman itu. Nah itu kadang-kadang nggak ikut konsep. Jadi bukan kualitas yang kita cari. Ini kan cara berpikir kita kan masih mental awam. Tapi kita bilang orang awam, padahal kita awam juga. Ini kan saling tuduh menuduh nih di masyarakat ini kan. Kata yang kawan kalau berbicara kata orang awam, kemarin perasaan dia pula yang dianggap orang kawan awam sebelah tuh. Coba, dia sekarang yang bilang awam sama orang juga. Jadi tuduh menuduh aja. Orang awam. Kan ini yang terjadi di masyarakat kan begitu. Coba. Orang awam. Saling klaim. Coba. Itu kan sebetulnya kan kekotoran jiwa sih sebetulnya. Tanpa terasa kita sudah mengucilkan orang. Makanya dia selingan sedikit. Kadang di antara kita pendakwah, kemarin saya silaturahim kepada salah satu pendakwah kondang di Kangean. Ini katanya nggak boleh disampaikan, ini ilmu rahasia. Jawaban kau lah, Ustaz. Sekarang kalau kita mau diskusi, ini harus fokus dulu mana sih ilmu rahasia itu. Memang ada tuh ilmu rahasia yang nggak boleh disampaikan. Cuma makin hekak kemah heta ekor lepak kamar paneka. Kadito kudu jelas kilo Mon sampean kita oneng Kak Dinto, tak jelas Kak Dinto, sampean sampai kapanpun akan menuduh orang mengeluarkan ilmu rahasia. Mon nanya apa Kak Dinto, babnya apa yang dimaksud oleh ulama dengan ilmu rahasia itu, baru kita ukur. Yang saya sampaikan itu masuk ini enggak? Kan mereka nikah kan? Iya. Nah, akhirnya bingung tak jawab. Mon kau letak ragu, mon kehampian, jangan kawan. Saya tidak butuh itu, saya butuh ini jawabnya. Tahu saya ngalam-ngalam kau lo, saya gak akan bangga dengan itu juga kok. Kan bola balik begitulah kau lo tak karena bangka depan mereka mata-mata Iliamsan. Mata-mata ini untuk garis merah tuh Ustaz Manalim di macam-macam mereka caca. Nah, ini kecontohan. Karena tidak tahu objektif mana yang disebut ilmu rahasia. Makanya saya katakan, saya ulang ini kan sering diulang saya. Apa sih pengertiannya ilmu rahasia itu oleh ulama? Bainallah wa bainahu. Itulah ilmu rahasia atau bainahu wa bainallah. Fokus dulu sekarang nih. Kalau berarti itu yang dimaksud ilmu rahasia, bukan ilmu makrifat. Ilmu ketuhanan ini seluruh para nabi itu nak mengenalkan kepada Tuhan. Mulai daripada Nabi Adam itu kan ingin mengenalkan manusia kepada Allah. Kan gitu? Iya. Makanya awaluddin ma'rifatul, awal agama itu kenal Allah. Sampai apa Ibnu Rusdi ngucapkan awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Pertama sewajib deka manusia. Nih, jelasnya kan gitu. Itu mengenal Allah. Pertama wajib akan, makanya mana pondok-pondok itu dipelajari akaidul iman kan. Tuh. Akaidul iman, karena itu memang wajib disajikan. Cuma penyajian mulai pondok biasanya panika tak sampai ke pengenalan zat, cuma pengenalan sifat. Itu aja bedanya. Jadi cuma mengenal dalil-dalilnya wujud, dalilnya kidam, dalilnya bakat, dalilnya muhalafatul hawadisi. Tapi di mana apa hakikatnya wujud, di mana sifat ma'ani, sifat apa kan beda ya. Ini kan suruh ngaji diri kan. Itu sifat itu ada pada diri kita sekarang nih. Lalu kalau sudah tahu pada diri kita, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan tahu pula caranya kita mengembalikan. Maka orang serahkanlah ke Allah. Tapi kita beda ke anak. Coba
Serahkan kan posa orang ngojak marapaneka. Sabarlah serahkan ke pangeran. Kan marapaneka. Apa yang mau diserahkan coba? Marama caranya nyerahkan. Pasirah narema. Coba. Orang menyembah Allah itu ada yang disembah nyata, yang disembah. Ini. Kemudian ada yang menyembah. Kemudian ada yang dipersembahkan. Coba. Masuk enggak? Makanya ketika kita menyembah, siapa yang menyembah, kemudian siapa yang disembah, kemudian apa yang dipersembahkan. Dan siapa yang menerima persembahan. Nah ini kan logis. Nalar maraka itu kan logis kan. Ketika kita katanya menyembah, pun tak tahu yang disembah. Nyasarlah penyembahan itu. Entara lamar tak tahu pisan. Cuma lah. Entara lamar ini kan mau mempersembahkan lamaran nih. Pisan tak tahu alamat. Oh ini kasus. Coba. Pun tak tahu apa juga yang mau dipersembahkan. Gawat kan? Nah ini repot. Lah inilah ilmu, ini bukan ilmu rahasia. Ini yang dituduh kita itu membuka ilmu rahasia. Ilmu ini mesinya para ulama, mesinya para nabi untuk mengenalkan kepada Allah. Kan ini? Selama ini kita diajari Allah itu wujud, Allah itu kuasa, Allah itu. Tapi bagaimana Allahnya itu tidak dikenalkan kepada Allah yang kuasa itu? Yang laisa kami selihi syai'un itu yang berbeda dengan yang wajib. Mana berbedanya? Coba. Ya, kita kan hanya dikenalkan dengan itu aja kan selama ini kan. Saya kena Allahu Akbar tak kemana ketase kalau umpar lo pun sepu-sepu ngaceng gitu. Mode-mode itu sama kali tinggal binina lah mas kira dengan asina sampainya. Bangke itu kok kadang yang terjadi. Bayangkan ini itu yang hadir coba. Kasus-kasus lalu dengan bangganya dia topi oke, sarung oke, baju oke, berjalan macam betul aja berjalan. Macam tak ada orang lain aja kawan sebelah ini baru lancar baca Fatihah pun tajwid tak jelas. Tasjid lah sarempang coba. Gunanya di sarempang coba. Maharajil hurufnya ya pun di sarempang. Banyak orang Madura kan Alhamdulillahirabbil alamin itu kan imalah bacaannya. Itu bagian syariatnya tak jelas. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Tasjidnya pun tak jelas lagi. Coba. Padahal pandai dia ngeklal tuh. Kadang kan pandai juga dia ngeklal kalimat. Tapi pada prakteknya kadang mana tasjid mana apapun ya diratakan Ar-Rahman katanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh tak kalah kareng-kareng tenang baca Al-Quran. Nah itu baru bacaannya kadang Masya Allah. Sekalipun pandai pun baca itu kalau tak terbuka Fatihahnya, makanya la sholata bila Fatihatin. Apa itu Fatihah? Nah, kalau sudah dia terbuka nyata yang disembah zat itu namanya kasat, laik, ta'arud, ta'yin. Kan itu kan di dalam fikih kan kasat, ta'arud, ta'yin, usalli, fardhu, duhri. Itu kan disuruh nyatakan di antaranya takbiratul panjangnya lafaz jalalah sampai ra-nya lafaz akbar. Demikian juga di dalam hakikat. Kasat, ta'arud, ta'yin, zat, sifat, asma, af'al. Nyata itu. Kalau sudah nyata, kasat itu laik, nyata Allah yang disembah itu nyata. Menelepatnya baru terbuka, belum dibaca lagi Fatihahnya lah nyata Fatihahnya kan. Barulah kalau sudah nyata, barulah Fatihahnya dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu bacaannya Fatihah. Tapi dari awal Fatihahnya sudah terbuka. Kapan Allah terbuka lah Fatihahnya. Terbuka lah kepada zat. Namanya kasat. Kan?
Nyata yang disembah tuh. Kalau masih yang disembah tak nyata, tak jelas, pun tak kenal dengan yang disembah. Ialah karena bacaan Fatihah, lodek pun bacaannya. Domba kemana-mana lah nomor 1 kari. Hanya ujung-ujungnya, ya bukan benihnya ada ya maksudnya. Itu bagus. Harus begitu memang. Tapi jangan hanya sebatas di situ. Cari isi bacaan tuh. Apa hakikat Fatihah? Udah dijelaskan ini oleh Imam Sa'rani bahwasanya kullul Quran majmu'atun alal Fatihah, kullul Fatihah majmu'atun alal basmalah, kullul basmalah majmu'atun alal ba'il basmalah, al ba'u kana ma kana yakunu ma yakunu fahuwa nuqtatul wujud. Begitu detail coba Imam Sa'rani itu menjelaskan. Bahkan sebelum itu kullul kitabi munazzalun alal anbiya'i majmu'atun ala arba'atil kitab majmu'atun alal Quran. Coba baru setelah itu yang tadi itu kullul Quran majmu'atun alal Fatihah, kullul Fatihah majmu'atun al basmalah, kullul basmalah majmu'atun alal ba'il basmalah. Kan jelas kan kita digiring untuk betul-betul paham terhadap hakikat Al-Quran dan kitab hebedening iya. Jadi satu aja kitab seperna torona gendek ka para nabi itu akompolna di arbaatul kitab majmu'atun alal Quran. 4 kitab itu akompolna ning dalam Al-Quran. Kullul Quran majmu'atun alal Fatihah. 30 juz Al-Quran itu akompol ning dalam Fatihah. Kullul Fatihah majmu'atun alal basmalah. Kemudian Fatihah akompol ning basmalah. Kemudian kullul basmalah majmu'atun alal ba'il basmalah. Satu je basmalah itu boleh peres, boleh paneka kompol, paneka ringkes tadi ba na bismillah. Al ba'u kana ma kana yakunu ma yakunu. Dengan ba itu adalah hakikat kana makana, yang ada itu ada, yakunu ma yakunu, dan yang akan ada itu adalah ada. Fahuwa nuqtatul wujud. Puro itulah nuqtatul wujud, awal zat Allah Subhanahu wa taala. Nyata yang disembah. Tabuka Fatihana. Taki bakabdi Al-Quran ben kitab-kitab sesatullu. Jelas kan? Wala berani baca Fatihah lah karena bacaan lah karena ampasna patena ada. Karena Fatihah ada patena karena ampas. Karena sabuk. Iya bisa ke ala ke mangkeng cukup. Ini ke para rabu pada mulja. Jadi begitu pentingnya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun itu tak ngajari sampai jeung ki anak. Tak ngasal ke surah puasa wajib ki anak, tak ngajari haji ki anak, tak ngajari wajib ngajarkan. Nah, ada syariat itu budi-budi. Syariat ini budi-budi. Ilmu yang tua itu adalah ilmu ma'rifat. Ya kenal ke pangeran kilo, makanya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal kepada Allah. Makanya definisinya ulama ad-din ma'rifatullah. Agama itu memang kenal ke Allah, ad-din ma'rifatullah. Nama cara nama ngucan di agama. Dengan kata lain, berapa? Berarti menmarapaneka mun orang tak kenal Allah tak di agama. Nah, keren aja Anda. Kalau kena baca Al-Quran, menurut definisi paneka coba. Dan di agama kalau memang ad-din itu adalah ma'rifatullah, agama itu adalah mengenal kepada Allah. Yang tidak kenal kepada Allah tidak punya agama. Makanya sembarangan, makilah cobalah. Korupsi ya juga kadang Al-Quran disokan bersumpah atas abnyon Al-Quran. Tapi itu paling iya korupsi. Coba, ketika adus baba lagi ketika adus. Oh, tiba ada senengnya ketika adus. Tiba apa ada cuek ke masyarakat. Pura ketika adus aja lah jadi menteri. Pura ketika adus. Coba. Teruk kan? Nah itu maksudnya Kak Dinto para pada mulja, orang yang kenal ke Allah itu akan terimplementasi munlah mendarah daging makrifat itu. Kita bergerak semuanya karena Allah, lakonannya Allah, sifatnya Allah, wujudnya Allah, asma'nya Allah, tidak ada selain Allah. Hidup dan matinya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, tidak ada selain Allah. Makanya begitu indahnya kehidupan orang-orang yang bisa kembali kepada Allah di dunia maupun di akhirat. Mun tak ketemu ke pangeran di dunia,
Faman kana fi hadil a'ma. Pasera seitunya itu buta, tak kenal ke pangeran, tak padang ke pangeran mata kalbunya. Tidak ada kalbul mukmin baitullah itu, tidak ada. Fahuwa fil akhirati a'ma. Dia akan lebih buta lagi, di akhirat lebih buta lagi. Tak nampak macam mana mau ketemu Tuhan. Di dunia masraatul akhirat dia nggak ketemu dengan Tuhan. Ketemunya hantu aja, bukan Tuhan. Coba terakhir mati jadi hantu betul. Di macan. Itulah. Ini makin lawannya lampu. Lambok banyak dadi napa cak katolian dadi belopak. Apa ya, Wan? Berengek. Lawannya lampu. Dan berengek. Kenapa? Itu tak bisa balik dia. Ilahin nas minal jinnati wan nas. Kembalinya. Minal jinnati wan nas. Makanya kita kan berdoa tuh dibuat ayat ruqyah itu pula tuh. La'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minal jinnati wan nas. Ya ada diganggu-gangguan itu kan jadi pengganggu tuh. Jin korin orang tak bisa balik tuh. Orang-orang tak bisa balik kepada Allah tuh. Akhirnya itu jadi jin korinnya itu kan jadi mengganggu dia kan. Makanya kita suruh berdoa itu qul minta perlindungan kepada Allah kan. Kepada Tuhannya manusia. Dari apa tuh? Minal jinnati wan nas. Heodi jadi pengganggu juga. Hemate pun jadi pengganggu juga. Kan banyak orang yang kan toro nenek moyang nah. Coba. Banyak orang terganggu. Udah nak kasampet tak naik tok. Ada yang tadi dia tidak bisa ngobatin orang, tiba-tiba bisa ngobatin orang. Karena gara-gara dulu kakeknya atau mamakna lambon di azam nanakna dan dari toronan ilmu kedukonan nih. Akhirnya tak terwujud, akhirnya tiba dia meninggal, kemudian anaknya itulah dirasukin. Jin korin itu bukan dia sakit di sana kepukin. Nah, akhirnya dia tiba-tiba bisa ngobatin orang. Kan gitu. Itu potensi pertama. Ada yang juga memang dari sinalas itulah. Di sinalas atau di atapa atau di ajar akhirnya guru kacin ibalah juga. Tapi ada juga yang daripada jin korinnya nenek moyang dia. Turunan, makanya banyak itu cerita orang-orang ahli sihir apa itu tak kalah benajar, tiba-tiba nanti seher tidak nakat. Turunan sudah perjanjian dia dengan gurunya dulu ini ilmunya turun dengan otomatis. Kanak potona. Banyak yang begitu tuh. Berarti kembali kepada mana? Minal jinnati wan nas. Itu kan orang tak bisa balik. Kasasar tak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Jadi jalan tanazul sudah selesai, kemudian jalan taraki naik boleh tak bisa naik. Mungkin. Tak bisa balik, tak bisa naik. Toron sudah selesai, kita sudah berjasad nih sekarang nih. Sudah lengkap nih, makanya dikatakan insan kamil karena sampurna lah. Kan sudah sampurna pada diri kita ini sekarang nih. Nah, kemudian mau balik lagi. Mau balik nih kalau tak tahu jalan nak balik, repot tak bisa balik lah. Kemudian Paleman Kak Dinto tak oning ke tak lupa ke Roma lah. Banyak orang-orang yang merantau lama-lama sudah 20 tahun. Itu jadi orang tuana ini jadi orang tuana. Itu bodoh mana kemek tahun tak boleh manusia. Tiba pulang lalu lupa jalan kagian lawas bangunan. Tak tahu lagi rumahnya, tak tahu jalan balik. Kelamaan. Kita ini hidup di dunia ini sekarang ini nggak mengenal Tuhan ini sudah berapa tahun? Coba. Udah di negeri dunia ini kita sudah leha-leha kan? Tak tahu asal kita dari mana, nak macam mana, nak balik, apa yang mau dipersiapkan kepada kembalinya. Coba. Akhirnya kita tiba balik, dipaksa balik, artinya pada pengampunan tak lelah. Balasnya ada pengampunan, itu tak dapat apa-apa. Orang semua ada bikin rumah, coba orang semua udah punya usaha ini, udah punya usaha itu, udah pada sukses. Kita mau pulang ke rumah kita pun udah lupa dari mana lagi rumah kita dulu. Coba. Ini kan saya bawa kepada analogi-analogi keseharian kita agar lebih mudah kita untuk memahaminya, mendekati kepada kepahaman-kepahaman.
Dan ini mudah dicerna sempurna ilmu ma'rifat panika. Cuma wilayah hakikat itu yang kita tidak, yang sulit untuk kita dapatkan. Makanya bermohonlah kepada Allah agar ditetapkan ma'rifat dan hakikat kepada kita. Karena wilayah hakikat itu adalah ad-dauq pada diri kita. Allah akan memberikan nasihat. Makanya yang paling penting itu belajar sampai prakteknya nanti. Mama abad nyabutnya benar. Mati kalau kita abad mati, maka sempurna kematian kita, maka nampak ledat yang hidup. Nah, tadat yang hidup. Nyaksiakeun nongko jasa dan la ilaha illallah tapi tak padang kama. Oh, ringan lalanyap. Bener saksi palsu panika ge, make lala orang hukum negara wong dadi saksi palsu. Panika yo hukum. Dadi saksi palsu sampean. Tapi ngetak nyaksiakeun Yesus panika ngecok salon umpamana ge. Sampean nyatana padahal sebenarnya tak nyaksiakeun nongko Yesus panika ngecok salon. Akhirnya ketemu lah sampean terakhir kan cek sampean panika ternyata menyaksikan menjadi saksi palsu. Sampean itu kena KUHP dihukum. Satu, hukum syariat pun begitu juga. Kita mengatakan itu bersaksi orang itu berzina. Kita nggak punya bukti, kemudian kita nggak punya saksi. Yang saksi palsu itu juga kena hukum dalam hukum fikih. Coba, dalam hukum ma'rifat pun begitu juga. Kita mengatakan bersaksi kepada Allah pun kita tak menyaksikan, dusta kita. Coba, kena hukum. Nah, ini persoalannya para Rabu pada manusia. Makanya begitu pentingnya. Ini bukan ilmu rahasia. Coba, kita nih kadang kalau heran kadang yang masuk ke pendakwa yang masuk ngocah ilmu rahasia. Apa memang tak tahu mana yang memang disebut ilmu rahasia? Yang disebut ilmu rahasia itu bainallah wa bainahu. Kema bentukna bainallah wa bainahu itu ilmu rahasia itu adalah antara bainallah dengan apa itu bentuknya? Namanya ilmu kasab, ilmu karamat. Maka namun ada orang makaramat itu walina setan. Makanya beda itu Ibnu Taimiyah di kitabnya mana Al-Furqan Al-Auliya Allah wa Auliya Asyaitan. Berarti kenyataannya walina Allah dan walina setan. Mun beda orang acara tak kelebihan na abu na bisa begini untuk sukses karena abu itu walina setan. Itu yang ilmu rahasia tak boleh dibuka tuh. Ceka aungku hakane tak kena buka. Apa boleh lanyap? Jelas gitu. Inilah ilmu rahasia nih. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak boleh dibuka? Makanya banyak para wali ketika dibuka rahasianya dia langsung minta mati. Langsung minta mati, ya Allah matikan. Berarti itu memang ngosok lah. Umpamana Esus, acareta, umpamana satu kali Gus Dur itu perjalanan daripada Jombang akan menuju Jawa Barat ke Depok. Perjalanan dari Jombang itu ke Depok itu biasa ditempuh itu lebih daripada 12 jam. Alhasil si supir itu disuruh ban Gus Dur. Ini pertemuan penting. Alhasil supir ini udah jalan aja. Dan kamu terserah kamu mau tidur aja lah. Karena nyopir nih kan. Nah itu akhirnya bismillah supir ini tertidur lah di situ sampai nyopir. Tiba-tiba padahal itu waktu tinggal 1 jam kan, bayangkan. Tinggal 1 jam nih acara yang di Depok. Ini Jawa Timur nih masih sekitar dia mau 18 jam mau sampai ke Depok tuh. Coba, ternyata sampai ke sana itu acara belum mulai. Coba, tak nampak jam perjalanan kan? Nah, itu namanya ilmu kasab dan ini disuruh rahasiakan, jangan cerita. Beting lagu terus, saya tefuro boleh itu dibuka. Itu namanya ilmu rahasia. Karena orang panika condong tidak percaya. Paham ki? Itulah yang dimaksud dengan ilmu rahasia. Ilmu kelebihan saya paringakan Allah khusus. Orang itu makanya tak kena buka. Makanya dikocak bainallah wa bainahu. Paham ki? Atau bainahu wa bainallah. Dah, di sini kita sudah punya titik terang. Makanya ketika ada orang bercerita kelebihannya, saya pernah begini, kemudian saya juga bisa itu karena itu. Nah, itu artinya setan itu. Jelas ya? Itulah yang membuka ilmu rahasia namanya. Bukan ilmu ketuhanan. Ketika kita berbicara di wilayah itu, itulah yang jadi fitnah.
Sekalipun ongku hakale aboknya sudah kena subhat. Di mana subhatnya? Di situ berpotensi untuk abok panika sungkam. Dan berpotensi orang panika mengingkari. Sekali orang panika mengingkari, itu kan walinya Allah tuh. Coba, sekali orang mengingkari kepada itu, dia kafir, hukumnya mengingkari. Coba. Kan tidak masuk akal perjalanan itu, perjalanan 18 jam bisa ditempuh tak dapat 1 jam. Orang boleh percaya nggak? Orang boleh percaya nggak? Tidak percaya. Sekali orang tak percaya jika kasokan pangeran dan kafir kan? Itu makanya nggak boleh itu rahasia-rahasia seperti itu dibuka. Nah kadang saya heran, kenapa nih pendakwah nih cerita saya dibuka, dibilangnya membuka ilmu rahasia. Oh ternyata kesimpulannya dia nggak tahu yang mana ilmu rahasia itu. Makanya ketika saya tanya, Ustaz, yang mana sebenarnya nih ilmu rahasia? Kalau ini masih objeknya sampai nih belum tahu kita nih, makanya kita sampai kapanpun sampai akan tuduh menuduh. Walaupun bukan saya yang menyampaikan ilmu ma'rifat itu juga nanti akan dituduh sampai sebagai pembuka ilmu rahasia dan kesesatan. Enggak kan? Akibat karena kebodohan kita tuh menampak-nampakkan dengan orang. Ya kalau orang nggak tahu, dibilangnya dia didukung aja kan. Tapi kayak gila orang tuh, oh dia tak tahu itu sebetulnya gitu kan. Yang banyak ngomong ini kan orang nggak tahu, yang banyak protes itu. Anak-anak kita itu yang paling pandai nyalahkan kita tuh. Padahal kita yang tahu, dia yang nggak tahu itu. Nah kita juga nggak tahu, dia pandai lah nyalahkan orang. Makanya semakin orang panika tahu tentang hasanah, panika semakin dia sulit untuk menyalahkan orang lain. Semakin tahu dia keadilan Tuhan, maka dia tidak akan pernah didatangi musuh-musuhnya karena musuhnya itu dianggap baik sama dia. Ya memang bukan dianggap, memang ya baik karena berpotensi untuk kebaikan, tidak ada yang salah. Semua sudah berjalan sesuai dengan skenario ketuhanan. Kan ini? Kalau tidak ada surga, siapa pula yang mau masuk neraka? Ya, kalau nggak ada orang jahat, siapa pula yang mau apa kan? Yang dikatakan baik. Kita ini nggak akan dikatakan baik kalau nggak ada orang jahat. Lantaran ada orang jahat, itu maka kita dibilang baik. Kalau semuanya baik, siapa pula yang mau dibilang baik? Coba. Kalau malam aja terus, mana yang dikatakan siang? Coba, malam itu pun tak jelas lagi apa dikatakan malam, apa dikatakan apa. Dibilang malam itu kan karena ada siang. Kan gitu? Dibilang siang itu juga karena ada malam. Coba siang terus, apa siang itu dibilang siang? Kan jadi tak jelas kan? Jadi, segala sesuatu itu memperjelas hal yang sebaliknya daripada itu. Siang itu memperjelas malam, malam itu memperjelas siang. Makanya yang benar itu menjelaskan kebatilan, kemudian yang kebatilan itu memperjelas kebenaran. Paham kan? Jadi yang batil itu memperjelas kebenaran. Yang benar itu memperjelas kebatilan. Timunlah orang yang panika sudah pada mana ketika kita tahu yang benar, maka yang batil itu pasti jelas kan. Wa qul ja'al haqqu, ketika datang yang hak, wa zahaqal batil, maka yang batil itu hancur. Kalau sudah jelas yang hak itu, nyatalah kebatilan itu akan hancur. Paham kan? Makanya bijaksana orang-orang ahli hikmah itu masya Allah memang bijaksana betul. Jadi makanya bergerak itu ya nggak ada yang salah tadi dunia ini. Dia benci sama kita ya bener dia. Ya udah kerjaan dia. Gitu kan. Ini nggak ada yang salah. Jadi saya dipromosikan dia. Coba. Saya kan dipromosikan oleh orang-orang yang benci dengan saya. Menampian tak kira harapannya dari keputusan. Nah kalau umpamanya kalau tak pernah dibicarakan kebaikan, karena memang udah senang kan. Nah, tapi yang suka mempromosikan saya, mengenalkan selalu membicarakan saya itu orang-orang yang benci dengan saya. Lah kalau saya bayar iklan mau berapa duit tuh? Coba. Kalau saya bayar iklan, jadi kan kita nggak benci kan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita bahas secara ilmu, kita bahas kan untuk mengantarkan kita sama-sama paham kan gitu. Maksudnya, coba sehingga orang mulai ngerakan Ustaz Munalim itu begini sesat begini. Orang yang nggak tahu itu kan jadi pengen tahu. Mana sih Ustaz Munalim tuh? Kan itu kan, jadi pengen tahu. Itu membayar iklan, itulah mahal itu.
Ringit tahu. Jadi kita itu disponsori. Jadi anggaplah itu yang nggak suka sama kita itu sponsor kita. Kan? Mon bisa. Ya apa ada tuh lah. Itu menurut bijak. Tapi kita belum sampai ke situ. Ya, belum kita sampai kepada tingkatan cinta, kepada kepahaman yang sebenarnya. Ya buktinya nggak pernah ngasih orang, nggak pernah ngasih duit sama orang yang benci sama kita. Artinya masih belum top lah, masih belum top. Tapi saya tengok juga jarang sih yang sampai ke situ, itu jarang lah. Namanya. Tapi paling tidak kita sudah punya konstruksi berpikir dan perasaan kita kan, tahu lah, sehingga kita belajar untuk lebih bijaksana. Nah mungkin nanti pembahasan kita lebih fokus untuk untuk menyempurnakan pelajaran salat itu karena awal pertemuan setelah Ramadan kita katanya mau lagi loh ini tak mengapa asalkan kita sampai kepada kepahaman kita mungkin Sakak Dinto bisa bertengkolat.